Kisah keluarga Nabi Sofia binti Huyai, pengkhianatan Yahudi terhadap kaum muslim di Madinah. Ini adalah kisah tentang salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Sofia binti Huyai. Ibunya adalah Barrah binti Samue, berasal dari Bani Quraizoh. Sedangkan ayah Sofia bernama Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir. Sofia berasal dari keturunan Yahudi, dari keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Sofia adalah sosok wanita cantik jelita, berkulit putih. Ia merupakan wanita yang cerdas, terpandang dan memiliki kedudukan dari keluarga terhormat. Sofia dibesarkan di tengah gemilang kenikmatan dan kesenangan. Selain itu, sejak kecil ia menyukai ilmu-ilmu dan rajin mempelajari sejarah dan kepercayaan bangsanya, termasuk kitab suci Taurat. Setelah beranjak dewasa, banyak tokoh-tokoh besar kaumnya yang berharap dapat mempersuntingnya. Sofia kemudian menikah dengan Salam bin Mishkam, tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama. Salam menceraikannya. Berikutnya, Sofia menikah dengan Kinana bin Abi Rabi bin Abul Huqaiq. Ia merupakan seorang penyair hebat. Di zaman itu, penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekia. Namun Kinana dalam perang Khaybar dihukum mati akibat kesalahannya. Ketika cahaya Islam memancar di tanah Jazirah Arab, orang-orang Yahudi sangat benci dan dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya. Mereka berkeyakinan bahwa mereka bangsa pilihan Allah di muka bumi, sehingga yakin bahwa semua Rasul dan Nabi berasal dari bangsa mereka. Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut, mereka sangat kecewa ketika Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu ternyata berasal dari bangsa Arab. Dengan alasan inilah, kalangan Yahudi mengobarkan api permusuhan dan kebencian kepada Rasulullah SAW. Sofia adalah orang yang paling dicintai oleh ayahnya, Huyai bin Akhtab, dan pamannya Abu Yasir. Bahkan pamannya lebih mencintai Sofia daripada anak-anaknya yang lain. Jika bertemu dengan Sofia, maka mereka akan memeluk Sofia, sedangkan anak yang lain dibiarkan. Sofia menyaksikan besarnya kebencian yang terpancar dari hati ayahnya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada waktu itu Rasulullah SAW baru hijrah dan beliau sementara tinggal di Kuba, daerah pinggir Madinah, tepatnya di perkampungan Bani Amr bin Auf. Ayah dan pamannya penasaran ingin menemui Rasulullah SAW. Maka Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab keluar rumah sejak pagi buta dan pergi ke Kuba. Ketika matahari terbenam, mereka berdua baru sampai kembali di rumah. Sofia melihat ayah dan pamannya tampak lelah, berjalan dengan gontai dan tidak semangat. Berbeda sekali dengan semangat mereka saat berangkat di pagi hari tadi. Seperti biasa, ia menyambut mereka dengan wajah ceria. Sofia berusaha membuat mereka bergembira seperti yang biasa ia lakukan. Sayangnya, ayah dan paman Sofia sama sekali tidak menghiraukannya, walau hanya sekedar menoleh kepadanya. Kegelisahan tampak jelas di raut wajah mereka. Saat itu, Sofia mendengar pamannya berkata kepada ayahnya, Huyai bin Akhtab, "Apakah engkau yakin dia adalah nabi yang kita tunggu-tunggu?" "Iya, demi Allah." "Apakah engkau telah mengenali ciri-cirinya dan membuktikannya?" "Iya, demi Allah." "Lantas, bagaimana engkau menyikapinya?" "Demi Allah, aku akan memusuhinya sepanjang hidupku." Sejak mendengar pembicaraan tersebut, di dalam hati Sofia mengimani dan membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Namun Sofia masih tetap mengikuti ayah dan pamannya. Di dalam kitab suci mereka, Taurat, tertulis bahwa akan datang nabi akhir zaman, lengkap dengan ciri-cirinya, sehingga mereka sudah jelas mengetahuinya. Sofia merasa heran, kaumnya tidak mempercayai berita besar tersebut, padahal sudah jelas tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Demikian juga ayahnya, Huyai bin Akhtab, yang sangat gigih menyulut permusuhan dengan kaum muslim. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, beliau membuat perjanjian piagam Madinah. Di dalam piagam tersebut,
terdapat kesepakatan antara penduduk kota Madinah yang isinya menyatakan kesepakatan mereka, baik itu kaum muslimin, kaum musyrikin, maupun kaum Yahudi untuk membela negeri tersebut. Pada saat itu, orang-orang Yahudi Madinah terdiri dari 3 kelompok, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan yang pertama kali berkhianat adalah Bani Qainuqa, di mana mereka berkhianat dan membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka diusir dari kota Madinah oleh Rasulullah SAW. Setelah peristiwa Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi Bani Nadir melakukan pengkhianatan pula. Mereka merencanakan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad. Percobaan pembunuhan itu mereka lakukan pada waktu Nabi dan para sahabat berkunjung ke perkampungan mereka. Akan tetapi rencana mereka itu gagal dan Rasulullah SAW selamat dari percobaan pembunuhan itu. Sebab Rasulullah mendapat berita dari Jibril tentang rencana jahat orang-orang Yahudi. Setelah Rasulullah SAW membongkar rencana pembunuhan itu, maka beliau memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Sebagian mereka mengungsi ke Syam dan sebagian lagi ke Khaybar. Di antara yang pergi ke Khaybar adalah Huyai bin Akhtab, yang merupakan ayah dari Sofia, sekaligus pemimpin Bani Nadir. Sofia pun ikut ke Khaybar. Pengkhianatan terakhir orang-orang Yahudi sebelum perang Khaybar dilakukan oleh Bani Quraidah. Yahudi Quraidah adalah kabilah besar Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Huyai bin Akhtab membujuk Bani Quraidah agar melanggar dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan menyerang pasukan Islam dari belakang pada saat perang Khandaq. Awalnya pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad, menolak ajakan Huyai bin Akhtab. Akan tetapi Huyai berusaha memprovokasi Ka'ab bin Asad. Aku datang dengan membawa kemuliaan yang paling besar untuk kalian. Aku datang bersama Quraisy dan seluruh pembesar-pembesarnya dan Ghodofan dan semua pemimpin-pemimpinnya. Kalian adalah orang-orang yang kuat dan memiliki banyak senjata. Mari kita membuat perhitungan dengan Muhammad dan menghabisinya. Mendengar sesumbar tersebut, Ka'ab bin Asad berkata, "Justru engkau datang dengan membawa kehinaan paling besar bagi kami. Engkau membawa awan yang bergulung-gulung dan siap menumpahkan air hujan yang deras. Kilat menyambar dan petir menggelegar." Namun Huyai terus berusaha memprovokasi dan memberi janji-janji manis kepada sahabatnya itu, hingga akhirnya terpedaya dan menerima ajakannya dengan syarat Huyai harus selalu bersama mereka dan siap menerima nasib bersama dengan mereka. Huyai pun setuju dan Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah SAW. Demikian kisah tentang keluarga Nabi, Sofia binti Huyai. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, kita bisa meneladani sikap Sofia yang menyukai ilmu dan rajin belajar. Ia rajin mempelajari sejarah dan kitabnya sehingga mengetahui dan mengimani kebenaran ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bahwa kesombongan dapat menghanguskan kebenaran, seperti sikap kaum Yahudi yang membanggakan bangsanya sehingga menolak kebenaran bahwa nabi terakhir datang dari bangsa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi, Sofia binti Huyai, pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berbagai pasukan kafir bersekutu melawan kaum muslim dalam perang Khandaq, sebenarnya masih ada ikatan perjanjian dalam piagam Madinah antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Quraidah, yaitu sama-sama menghadapi siapapun yang ingin menyerang Madinah. Namun Huyai bin Akhtab, ayah Sofia, yang merupakan pemimpin Bani Nadir, memprovokasi pemimpin Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad, untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Akhirnya Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Berita tentang pengkhianatan tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka beliau mengirimkan orang-orang untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Kemudian Rasul menyiapkan sebagian pasukan untuk berjaga-jaga jika Bani Quraidah menyerang dari belakang. Setelah perang Khandaq telah usai,
Rasulullah kembali ke kota Madinah dan hendak menyimpan senjatanya. Tiba-tiba Jibril datang dan berkata, Apakah engkau telah meletakkan senjata? Demi Allah, sesungguhnya para malaikat tidak ada yang meletakkan senjata. Pergilah bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraidah. Aku akan berjalan di depanmu untuk menggetarkan benteng-benteng mereka dan menyebarkan rasa takut di dalam hati mereka. Setibanya di Bani Quraidah, pasukan kaum muslim mengepung mereka. Setelah 25 hari, orang-orang Yahudi pun merasakan pengepungan semakin ketat, lalu akhirnya mereka menyerah. Karena pengkhianatan Bani Quraidah sangat fatal, yakni bersekutu dengan pasukan Khandaq untuk menghancurkan Madinah, maka mereka dijatuhi hukuman berat, yaitu semua laki-laki yang melakukan kejahatan perang dijatuhi hukuman mati. Harta benda dibagi, sedangkan wanita dan anak-anak ditawan. Selain Bani Quraidah, di antara yang dipancung tersebut adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab memenuhi janjinya kepada Ka'ab bin Asad ketika memprovokasi Bani Quraidah agar melanggar perjanjian dan berkhianat selama perang Khandaq. Huyai digiring ke tempat eksekusi dengan tangan melingkar di leher dan terikat. Huyai kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, Demi Allah, aku tidak akan pernah menyesal telah memusuhimu. Bagaimanapun, siapa yang melawan kehendak Allah, maka dia akan kalah. Lalu ia berkata kepada semua orang yang ada di situ, Wahai segenap manusia, tidak ada masalah dengan ketetapan Allah. Semua ini merupakan takdir dan perang yang telah ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Bani Israel. Kemudian Huyai duduk dan sebuah tebasan pedang mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, kaum muslimin menjadikan Khaybar sebagai sasaran utama. Sebab Khaybar adalah sumber propaganda dan konspirasi, pusat provokasi terhadap kekuatan-kekuatan militer bangsa Arab. Sehingga terjadilah perang Khaybar. Pasukan muslimin menggempur benteng-benteng Khaybar yang terkenal kokoh itu hingga jatuh satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga seluruh benteng Khaybar dapat dikuasai. Sofia termasuk dalam barisan wanita Yahudi yang ditawan, sedangkan suami Sofia dihukum mati akibat kesalahannya. Saat para tawanan dikumpulkan, Dihyah al-Kalbi menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, berilah aku seorang tawanan wanita. Silakan ambil seorang tawanan wanita yang engkau suka. Lalu Dihyah mengambil Sofia binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan Sofia binti Huyai kepada Dihyah? Sofia adalah putri seorang pemimpin Quraidah dan Nadir. Ia hanya pantas untukmu. Suruh dia membawa Sofia kemari. Dia pun datang dengan membawa Sofia. Rasulullah memperhatikan Sofia, lalu beliau berkata kepada Dihyah, Ambillah tawanan wanita lain. Baik, wahai Rasulullah. Setelah sekian waktu berlalu, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Sofia untuk dibebaskan dan dikembalikan kepada kaumnya, atau memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah SAW. Sofia lebih memilih Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Sebenarnya Sofia telah mengharapkan hal tersebut. Dia ingin memeluk Islam bahkan saat masih berada dalam lingkungan keluarga Bani Nadir. Sehingga bagaimana mungkin ia menolaknya saat Allah memberikan kesempatan untuk hal tersebut. Setelah Sofia suci dan selesai masa iddahnya, ia menikah dengan Rasulullah SAW. Ummu Sulaim mempersiapkan Sofia, menyisir rambut Sofia, menghiasi dan memberi wewangian padanya. Terlihat Ummu Sulaim memang lihai dalam merias. Pagi itu Rasulullah mengadakan walimah pernikahannya dengan Sofia. Lalu Rasulullah SAW berkata, Siapa yang mempunyai kelebihan makanan, hendaknya membawakannya kepadaku. Beliau lalu menghamparkan kulit kering, lalu datanglah sahabat dengan membawa keju. Ada pula yang membawa kurma, dan ada pula yang membawa minyak samin. Makanan tersebut dicampur dan dijadikan sebuah hidangan. Para sahabat merayakan pernikahan Rasulullah dengan Sofia binti Huyai.
Sofia menikah dengan Rasulullah pada tahun 7 Hijriah. Saat dia baru berusia 17 tahun. Rasulullah memerdekakan Sofia dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahan. Demikian kisah tentang keluarga Nabi Sofia binti Huyai. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, khianat adalah perbuatan tercela dan merupakan salah satu tanda orang munafik. Kedua, hendaknya kita berdoa supaya diberi keteguhan hati agar senantiasa berada di atas agama Islam. Ketiga, saling tolong-menolong merupakan perbuatan yang mulia, seperti yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mempersiapkan pernikahan beliau dengan Sofia radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi Sofia binti Huyai ketika Sofia menjadi keluarga Nabi. Rasulullah SAW adalah sosok yang penuh kasih sayang dan rendah hati. Sungguh indah perangainya. Beliau memperlakukan setiap orang yang ada di sekelilingnya dengan penuh belas kasih dan kehangatan, dan membiarkan lawan bicaranya mengungkapkan seluruh isi hatinya. Demikian juga yang dialami Sofia binti Huyai. Setelah menjadi istri Rasulullah, ia benar-benar merasakan ketulusan dan kasih sayang Rasulullah SAW. Rasa benci yang dulu ada di hatinya perlahan bisa luruh dan berubah menjadi rasa kasih sayang luar biasa kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Sofia pernah menceritakan bahwa ia membenci Rasulullah. Bagaimana tidak, beliau telah membunuh ayahnya dan suaminya terdahulu. Setelah mendengar cerita dari Sofia, Rasulullah berkata, "Wahai Sofia, ayahmu memprovokasi seluruh kekuatan Arab untuk membunuhku. Dia telah melakukan begini. Rasulullah menjelaskan dengan lembut kepada Sofia. Rasulullah terus memahamkan kepada Sofia sehingga rasa benci Sofia kepada Rasulullah benar-benar hilang. Lalu Sofia berkata kepada Rasulullah, "Tidakkah aku berdiri dari tempat dudukku sehingga aku menyatakan bahwa saat ini yang paling aku cintai adalah Rasulullah SAW?" Sofia radhiyallahu anha melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW menuju Madinah setelah melangsungkan pernikahan. Sofia merasa sangat bahagia karena selama ini tidak pernah terbayangkan olehnya akan menjadi seorang wanita mukmin, apalagi menjadi ummul mukminin. Bagi Sofia, sejak dulu memang sudah terbayangkan untuk masuk Islam. Salah satu riwayat menyebutkan ketika Rasulullah setelah menikahinya, beliau melihat memar biru di wajahnya. Rasulullah pun menanyakan asal-usul luka memar tersebut. Wahai Sofia, kenapa di sekitar matamu ada lebam seperti ini?" Waktu itu aku berkata kepada suamiku dulu, sesungguhnya aku bermimpi melihat bulan turun ke pangkuanku. Suamiku marah dan tiba-tiba dia menamparku. Seraya berkata, "Apakah engkau menginginkan menikah dengan Raja Yastrib itu?" Berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dari perang Khaybar lebih dulu tersebar di Madinah, sehingga mereka beramai-ramai keluar rumah menyambut kedatangan beliau. Kaum muslimin tampak gembira, terlihat anak-anak juga bersuka cita. Sedangkan di sisi lain, orang-orang munafik menampakkan diri, tetapi dadanya sesak penuh kebencian. Mereka seakan-akan tercekik dengan kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW. Tidak ketinggalan, istri-istri Rasulullah SAW juga bersiap-siap menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beliau telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, tekad yang tulus, dan jiwa yang jernih. Saat rombongan pasukan Muslim tiba di Madinah, Rasulullah tidak ingin membawa Sofia masuk ke dalam salah satu rumah istrinya. Maka beliau menginapkannya di rumah seorang sahabat terdekatnya, Haritsah bin Nu'man al-Ansori. Para wanita Ansor mendengar berita bahwa Sofia telah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Mereka datang menemui Sofia sekaligus melihat kecantikan dan kesempurnaannya. Setelah Sofia radhiyallahu anha menempati rumah sendiri yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW,
Ia menunjukkan sifat-sifat baiknya kepada istri-istri Nabi lainnya. Sofia juga memberi sebuah hadiah kepada putri Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha. Sofia mempunyai anting-anting emas yang terpasang di kedua telinganya. Ia memberikannya kepada Fatimah. Sofia radhiyallahu anha memang wanita mulia yang cerdas dan pintar. Ia pandai dalam memberi kesan kepada orang-orang yang baru dikenalnya. Ia tahu betul bahwa hadiah akan memberi kesan sangat mendalam di hati setiap orang yang diberinya. Namun Sofia masih merasa sangat asing karena istri-istri Rasulullah belum bisa melupakan latar belakang keluarganya yang berasal dari kaum Yahudi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya dengan kesediaannya memeluk agama Islam. Demikian kisah tentang Sofia radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang baik. Beliau menunjukkan rasa belas kasih dan rendah hati kepada sesama, seperti bersedia mendengarkan lawan bicaranya dan menghargainya. Beliau mampu meluruhkan kebencian menjadi kasih sayang karena perangainya yang indah. Kedua, saling berbagi hadiah dapat meningkatkan rasa sayang antar sesama, seperti yang dilakukan Sofia binti Huyai kepada Fatimah dan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi, Sofia binti Huyai. Keistimewaan Sofia. Ummul Mukminin Sofia binti Huyai bin Akhtab bin Sa'yah berasal dari Lawi bin Israel atau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ini adalah salah satu keutamaan Sofia radhiyallahu anha, yaitu memiliki nasab yang begitu mulia. Kehadiran Sofia sebagai Ummul Mukminin pernah menimbulkan kecemburuan bagi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Sofia pernah mendengar berita bahwa Hafsah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutnya dia itu anak seorang Yahudi. Meskipun benar adanya, tetapi sungguh perkataan Hafsah mengiris hatinya. Sofia merasa sedih dan ia pun menangis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, ia masih menangis. Lalu Rasulullah bertanya, Apa yang membuatmu menangis, wahai Sofia? Hafsah mengatakan bahwa aku adalah anak Yahudi. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Sofia. Sesungguhnya engkau adalah keturunan Nabi, pamanmu juga Nabi, dan sekarang suami juga Nabi. Mendengar perkataan Rasulullah, hati Sofia kembali tenang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Hafsah dan berkata, Takutlah kepada Allah, wahai Hafsah. Suatu ketika Aisyah juga pernah menyebut Sofia di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah wanita yang bertubuh pendek. Rasulullah menegur Aisyah atas tindakannya. Cukuplah bagimu untuk mengetahui kekurangan Sofia dengan keadaannya yang begini dan begini. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang jika dicampur dengan air laut, maka itu akan mempengaruhinya. Maafkan saya, wahai Rasulullah. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Kita harus tahu bahwa kecemburuan merupakan tabiat pembawaan wanita yang tidak mungkin lepas sama sekali darinya. Namun, kisah tadi adalah gambaran kecil tentang kecemburuan para ummul mukminin. Selebihnya mereka hidup berdampingan dengan rukun dan penuh keberkahan. Menjadi orang yang baru masuk Islam membuat Sofia berusaha keras menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar ketertinggalannya. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki mata yang sering menangis karena kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ia sangat berharap memeluk Islam sejak awal kemunculannya agar dapat menggunakan setiap detik dari usianya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatannya dengan Rasulullah mendorongnya untuk banyak belajar ilmu dan amalan yang berguna untuk menguatkan pemahaman agama. Ia sangat tekun menghafal sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dan meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kepada wanita-wanita yang ada di sekitarnya.
Sofia adalah wanita yang memiliki kedudukan tinggi di hati Nabi Muhammad SAW. Ada suatu peristiwa yang menunjukkan hal itu, sekaligus menjelaskan besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya. Saat itu ketika Rasulullah sedang i'tikaf, Sofia menemui beliau di malam hari. Ia berbincang sejenak dengan beliau lalu berdiri untuk kembali ke rumah. Rasulullah SAW pun ikut berdiri untuk mengantarkan Sofia. Rumah Sofia terletak di dekat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua Ansor yang lewat. Keduanya memandang Nabi sesaat. Ketika melihat Rasulullah, mereka tampak terburu-buru. Lalu Rasulullah SAW berkata, Tunggu sebentar, dia ini adalah Sofia binti Huyai. Subhanallah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya, setan berjalan mengikuti manusia untuk menggodanya seperti aliran darah. Aku khawatir dia telah meletakkan suatu prasangka di dalam hatimu. Kejadian tadi secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang terlihat mungkar, meskipun hakikatnya benar tapi tidak tampak, maka ia harus menjelaskan kondisi dirinya untuk menghindari prasangka buruk. Sebab sebagian besar prasangka buruk datangnya dari setan, maka manusia harus selalu waspada terhadap godaan setan, karena ia selalu mengikuti manusia seperti aliran darah. Sofia radhiyallahu anha adalah seorang yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang jernih. Ia selalu berkata jujur dan tidak pernah mengada-ada. Hatinya sangat tulus. Ia mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Inilah yang membuat Sofia memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW sendiri mengakui ketulusan dan kejujurannya. Pada waktu itu Rasulullah jatuh sakit, yang kemudian mengantarkan pada ajalnya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW berada di dekat beliau, termasuk juga Sofia. Lalu Sofia berkata, "Wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih senang jika penyakit yang dideritamu itu pindah ke tubuhku." Mendengar perkataan Sofia tadi, istri-istri Nabi yang lain saling melirik lalu pandangannya mengarah ke Sofia, menandakan seolah tak percaya dengan ucapan Sofia yang dikira terlalu berlebihan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Demi Allah, ia telah berkata jujur kepadaku. Ini merupakan salah satu keistimewaan Sofia radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sampai memberikan kesaksian bahwa Sofia telah berkata jujur, bahkan mendahulunya dengan mengucapkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Sofia radhiyallahu anha tetap memegang komitmen untuk menjadi istri beliau yang baik, sehingga ia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya senantiasa berada dalam ketakwaan. Demikian kisah tentang Sofia radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, bahwa Sofia binti Huyai memiliki nasab yang mulia. Ia adalah keturunan Nabi dan ia adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kedua, bahwa kecemburuan adalah salah satu tabiat wanita, maka hendaknya kita bisa saling menjaga dan mengelola perasaan. Ketiga, kita dapat meneladani sifat Sofia yang rajin dan taat beribadah. Keempat, kita dapat meneladani ketulusan dan kejujuran Sofia radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi. Sofia binti Huyai berbuat kebaikan hingga akhir hayat. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sofia radhiyallahu anha tetap memegang komitmennya terhadap Islam dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sofia masih hidup sekitar 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ia mengalami masa pemerintahan 4 Khulafaur Rasyidin, yakni masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sofia menyaksikan perkembangan penaklukan negeri-negeri baru Islam dari ujung barat dan timur. Ketika masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Sofia radhiyallahu anha mendapatkan fitnah dari budaknya sendiri. Seorang budak milik Sofia datang kepada Umar dan mengadukan tentang tuanya, Sofia. Wahai Umar,
Sesungguhnya Sofia sangat menyukai hari Sabtu dan tetap berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Mendengar hal tersebut, Umar kemudian mengutus seseorang untuk menanyakan langsung kepada Sofia. Wahai Sofia, apakah benar engkau sangat menyukai hari Sabtu dan berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi? Mengenai hari Sabtu, aku tidak pernah mencintainya lagi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan hari Jumat. Mengenai hubunganku dengan orang-orang Yahudi, sesungguhnya aku masih memiliki kerabat dari kalangan mereka, sehingga aku masih menjalin hubungan baik dengannya. Kemudian Sofia menemui budak tersebut. Apa yang membuatmu melakukan semua itu? Godaan setan. Kalau begitu pergilah, sekarang kau telah merdeka. Sebenarnya Sofia mampu membalas perlakuan tidak adil dari budaknya tersebut. Tetapi ia belajar dari sikap Rasulullah SAW, yakni memaafkan kesalahan orang di saat mampu membalasnya. Dengan kemurahan hati dan kebaikan hatinya, Sofia pun memaafkan budaknya itu. Sofia memiliki saudara laki-laki Yahudi. Ia pun juga berwasiat ketika telah meninggal nanti, Sofia memberikan sepertiga hartanya untuk saudara laki-lakinya tersebut. Betapa baik hatinya Sofia, masih menjalin hubungan baik dengan saudaranya meski berbeda agama. Namun ia tidak pula memberikan dukungan kepada agama saudaranya tersebut. Sofia juga bersikap baik kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan. Di hari-hari terakhir kehidupan Utsman, Sofia menorehkan sikap mulia yang menunjukkan keutamaan dan pengakuannya terhadap kedudukan Utsman bin Affan. Kala itu ketika Utsman dikepung oleh orang-orang yang memberontak dan yang ingin membunuhnya, Sofia membela Utsman. Kinanah yang merupakan budak Sofia menuntun kendaraan Sofia. Mereka berjalan menuju rumah Utsman. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang oleh Ashtar, pemimpin kelompok Kufah yang memberontak kepada Utsman. Wahai Ummu Mukminin, engkau dilarang masuk ke sini. Ashtar memukul kepala keledainya hingga agak miring. Melihat hal itu, Sofia mengajak Kinanah kembali pulang. Meskipun di hatinya, Sofia bertekad untuk ke rumah Utsman. Aku akan cari jalan lain. Ayo Kinanah, kita kembali. Kemudian Kinanah memutar keledainya seolah-olah kembali pulang. Tetapi Sofia ingin mencari jalan lain dan akan tetap pergi ke rumah Utsman. Sesampainya di sebuah rumah belakang dari rumah Utsman, Sofia mencari kayu panjang dan membentangkannya ke rumah Utsman guna menyalurkan makanan dan air minum. Sikap mulia ini menunjukkan bahwa Sofia tidak suka terhadap orang-orang yang menzolimi Utsman, bahkan ia tidak ingin membiarkan Utsman kelaparan dan kehausan. Sofia merupakan seorang wanita yang cerdas, tekun beribadah, penuh kebaikan, dan gemar bersedekah. Sofia binti Huyai meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia meninggal ketika berusia 60 tahun. Sofia dikuburkan di Baqi. Demikian kisah tentang Sofia binti Huyai. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, bersikap baik dapat menahan amarah dan mampu memaafkan meskipun dapat membalas perbuatan orang yang tidak baik kepada kita adalah perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hendaknya kita menjalin silaturahim terhadap sesama manusia dan rajin bersedekah, seperti halnya yang dilakukan oleh Sofia binti Huyai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi Maimunah binti Al-Harits, Umratul Qadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Al-Harits adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan bangsawan dari Bani Hilal. Maimunah lahir 6 tahun sebelum masa kenabian. Ayahnya bernama Al-Harits bin Hazn dan ibunya bernama Hindun binti Auf. Nama asli Maimunah adalah Baroh. Kemudian setelah menikah dengan Rasulullah, beliau menggantinya dengan nama Maimunah. Maimunah memiliki garis keturunan yang terhormat. Beliau bersaudara dengan wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Saudara kandung Maimunah adalah Ummu Fadl,
atau juga dikenal dengan Lubabah Al-Kubra. Ia merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, Lubabah As-Sughra. Ia merupakan ibu dari Khalid bin Walid. Lalu saudari berikutnya adalah Izzah binti Al-Harits yang merupakan istri dari Ziyad bin Abdullah bin Malik. Sedangkan saudara seibu adalah Asma binti Umais yang merupakan istri dari Ja'far bin Abu Thalib dan Salma binti Umais yang merupakan istri dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada waktu itu, Maimunah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Mas'ud bin Amr As-Saqafi menceraikan Maimunah. Sebenarnya Maimunah sudah condong kepada ajaran Islam sejak dahulu, namun suaminya masih tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pernikahan yang kedua, Maimunah menikah dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza. Dia masih keturunan Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Islam. Tetapi kemudian ia meninggal dunia dan membuat Maimunah menjanda kembali. Di balik kejadian tersebut ada hikmah besar, yaitu Maimunah menjadi lebih leluasa menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sepeninggal suami keduanya, Maimunah mendapat firasat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya seorang suami yang akan merengkuh kedua tangannya untuk berjalan bersama menuju surga dunia dan akhirat. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 1.400 atau 1.500 jamaahnya keluar dari Madinah untuk melakukan umrah ke Mekah. Kaum Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka berusaha menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk Mekah. Mereka menaruh curiga bahwa ini adalah taktik kaum muslim untuk menembus kota Mekah. Kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menghalangi Rasulullah dan pengikutnya masuk ke Mekah. Namun rombongan kaum muslim lolos dari hadangan pasukan Khalid setelah mendapat informasi dari suku Ka'ab. Ketika tiba di Bukit Hudaybiyah, kaum muslimin beristirahat sejenak. Lalu datanglah seseorang yang bernama Budail bin Warqa menanyakan tujuan kedatangan rombongan muslim ke Mekah. Rasulullah pun menjawab, Sesungguhnya, kami tidak datang untuk berperang. Kami hanya bermaksud melakukan umroh ke Baitullah. Baiklah, akan kusampaikan kepada kaum Quraisy. Setelah mendapat informasi dari Budail, kaum kafir Quraisy masih tak percaya. Para pemuka Quraisy pun tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melarang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Mekah. Hingga terjadilah kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya adalah bahwa Rasulullah harus membatalkan umrohnya tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah. Tahun berikutnya, kaum muslimin boleh masuk ke Mekah dan tinggal selama 3 hari tanpa senjata, kecuali senjata yang biasa dibawa oleh musafir berupa pedang yang tersarung. Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati, maka Rasulullah dan umat muslim menunda memasuki Mekah di tahun 6 Hijriah. 1 tahun berjalan sejak perjanjian Hudaybiyah. Pada awal bulan Zulqaidah tahun 7 Hijriah, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan Umratul Qadha, yaitu umrah pengganti. Semua rombongan yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah kala itu ikut dalam umrah pengganti ini, kecuali yang sudah gugur sebelumnya. Selain mereka, banyak juga yang ikut berumrah, sehingga secara keseluruhan jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Dalam perjalanan Umratul Qadha, kaum muhajirin menelusuri jalan-jalan kota Mekah, tanah airnya yang suci itu, tanah yang melahirkan Rasul dan tempat wahyu yang pertama kali diturunkan, tanah tempat mereka pernah menghabiskan masa kecilnya dahulu. Ketika masuk Mekah, Rasulullah SAW menunggangi untanya yang dikenal dengan nama Al-Qaswa, sementara para sahabatnya mengikatkan pedang di pinggangnya. Para sahabat terkemuka lainnya berada di sekeliling Rasulullah. Barisan yang berjalan di belakang terdiri dari orang-orang yang berjalan kaki dan yang duduk di atas kuda. Begitu Ka'bah di hadapan mereka, serentak kaum muslimin menggemakan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Di pihak lain, kaum Quraisy keluar dari Mekah sesuai bunyi perjanjian Hudaybiyah. Mereka pergi ke bukit-bukit terdekat dan memasang tenda di tempat tersebut.
mereka berkumpul untuk menyaksikan arak-arakan rombongan kaum muslimin. Rasulullah dan seluruh kaum muslimin melakukan tawaf di keliling Ka'bah dengan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Melihat pemandangan tersebut, orang-orang musyrik saling berkata, Orang-orang yang kalian kira tubuhnya rapuh karena sering terjangkit demam Yastrib ternyata lebih kuat dari begini dan begini. Iya, benar. Selesai tawaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah itu beliau berhenti di Marwah dan menghampiri hewan-hewan kurban yang telah digiring ke tempat itu. Lalu beliau berkata, Inilah tempat menyembelih hewan kurban. Tetapi setiap tempat di Mekah ini boleh dijadikan tempat menyembelih hewan kurban. Beliau lalu menyembelih seluruh hewan yang dibawanya dan mencukur rambut di Marwah. Hal tersebut juga diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Rasulullah tinggal di Mekah selama 3 hari, dan dalam kesempatan itulah beliau menikah dengan Maimunah binti Al-Harits. Demikian kisah tentang Maimunah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, berprasangka buruk merupakan perbuatan yang tidak baik. Hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti halnya kecurigaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kedua, berselisih atau bermusuhan antar sesama tidak memberikan manfaat apapun. Sejatinya perdamaianlah yang membuat rasa aman dan tentram. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi Maimunah binti Al-Harits, pernikahan yang penuh berkah dan kemuliaan. Maimunah radhiyallahu anha sangat mengagumi dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa gembira ketika mendengar berita bahwa pasukan umat Islam meraih kemenangan dalam sebuah peperangan. Suatu ketika saat mendengar bahwa Rasulullah akan ke Mekah, ia berpikir ingin meraih kemuliaan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah bercerita tentang perasaannya kepada Lubabah Al-Kubro bahwa dirinya memiliki rasa pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia siap manakala Nabi Muhammad menikahinya. Kemudian Lubabah Al-Kubro menceritakan hal tersebut kepada suaminya, Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas meneruskan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bersedia menikahi Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Ja'far bin Abi Thalib, adik iparnya, menemui Maimunah dan menyampaikan lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamaran tersebut disambut baik oleh Maimunah. Maimunah sendiri memilih menyerahkan urusan pernikahannya kepada Ummu Fadl yang merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, dan pernikahannya ini akhirnya diurus oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah melakukan ibadah Umratul Qadha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah binti Al-Harits dengan mahar 400 dirham. Maimunah menikah dengan Rasulullah pada usia 26 tahun di bulan Zulqa'dah di tahun 7 Hijriah. Di hari ketiga, 2 orang utusan kaum musyrik Mekah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Keduanya mengingatkan salah satu isi perjanjian Hudaibiyah, yaitu Nabi Muhammad dan umat Islam hanya diizinkan untuk tinggal di Mekah selama 3 hari. Tinggalkanlah Mekah karena waktumu sudah habis. Saya baru saja menikah dengan Maimunah. Bagaimana menurut kalian jika saya merayakan pernikahanku di tengah-tengah kalian dan kami suguhkan makanan untuk kalian? Kami tidak butuh makananmu, maka keluarlah dari negeri kami. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Islam untuk siap-siap meninggalkan kota Mekah. Beliau juga meminta pembantu Abbas, Abu Rafi, mengawal Maimunah keluar Mekah menyusul rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba di daerah Sarif, sekitar 10 mil dari Mekah, rombongan beristirahat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan tenda di bawah sebuah pohon. Beliau dan Maimunah beristirahat di tenda tersebut. Setelah bermalam, mereka melanjutkan perjalanan lagi kembali ke Madinah. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah radhiyallahu anha membawa kemaslahatan besar. Pernikahan tersebut memperkuat hubungan silaturahim antara Rasulullah dengan banyak pihak. Maimunah merupakan saudara dari Lubabah As-Sughra, yaitu ibu dari Khalid bin Walid.
Beberapa saat setelah pernikahan itu, Khalid bin Walid memeluk Islam. Khalid kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam, sang pedang Allah, karena kecakapannya dalam menghancurkan musuh-musuh Islam di medan perang. Adanya pernikahan Rasulullah SAW dan Maimunah juga menjalin hubungan kekeluargaan dengan kabilahnya Maimunah, yaitu kabilah Bani Hilal yang termasuk kabilah-kabilah Arab tinggi. Pernikahan tersebut dapat menarik simpati mereka sehingga mereka tak ragu untuk memeluk agama Islam. Jadi pernikahan Rasulullah dengan istri-istri beliau memiliki banyak hikmah, dan niat pernikahan Rasulullah di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah, Maimunah mengawali hidup baru sebagai anggota baru keluarga Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi salah satu ummul mukminin. Maimunah memperlakukan istri-istri Rasulullah yang lain dengan baik dan penuh hormat. Ia pun selalu menjaga hubungan baik dengan ummul mukminin lainnya. Sebagai istri Nabi, di antara tugasnya antara lain adalah menyampaikan hukum-hukum syariat dan juga aktivitas Nabi yang tidak dilihat oleh masyarakat umum. Sebab merekalah para istri Rasulullah yang senantiasa bersama Nabi sehingga dapat mengambil ilmu langsung dari sumbernya. Maimunah dikenal taat beribadah dan berilmu. Maimunah meriwayatkan 76 hadis dari Nabi. Ada 13 hadis dari Maimunah yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maimunah merupakan wanita yang rajin beribadah serta mengerjakan berbagai macam kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah memujinya dan saudara-saudara perempuannya bahwa ia adalah seorang mukminah sejati. Diriwayatkan oleh Nasai dan Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, ada 4 perempuan bersaudara, yakni Maimunah, Ummu Fadl, Salma, dan Asma binti Umais adalah wanita-wanita yang beriman. Maimunah juga dikenal sangat bersemangat dan menjalankan hukum-hukum Allah. Saat itu Maimunah pernah dikunjungi oleh seorang kerabatnya. Tiba-tiba Maimunah mencium bau minuman keras dari kerabatnya tersebut. Lalu Maimunah berkata, jika engkau tidak mengakui kesalahanmu kepada kaum muslimin dan mereka mencambukmu, maka jangan pernah menemuiku lagi. Kejadian tersebut menunjukkan bagaimana Maimunah tegas dalam menegakkan hukum Allah. Kecintaan terhadap kerabatnya tidak menghalangi dirinya dalam berbuat adil kepada saudaranya. Ketika Maimunah mengetahui keutamaan bersiwa, ia tak pernah meninggalkannya sepanjang hidupnya. Yazid bin Asam radhiyallahu anhu berkata, setiap saat Maimunah radhiyallahu anha sibuk dalam sholat atau pekerjaan rumah tangga. Apabila selesai pekerjaan tersebut, ia senantiasa bersiwak. Ketika perang Tabuk, Maimunah mengkoordinir orang-orang, khususnya wanita, untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang terluka dalam peperangan, merawat yang sakit, serta memenuhi kebutuhan para muhajirin dalam kemuliaan dan kehormatan. Tidak lama setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan keimanan dan keberkahan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebelumnya saat itu Maimunah radhiyallahu anha merasa sangat sedih ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya dalam keadaan sakit. Wahai Rasulullah, engkau terlihat pucat, silahkan duduk dahulu. Ketika Rasulullah merasa semakin berat dan sakitnya bertambah parah, beliau meminta izin kepada seluruh istrinya untuk menjalani perawatan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun mengizinkannya, terutama Maimunah. Ia ikhlas dan bersedia giliran kunjung Rasulullah di rumahnya diberikan kepada Aisyah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Maimunah tetap menjaga ibadahnya, selalu melaksanakan salat malam, puasa, dan membaca Al-Quran. Menjelang kematiannya, saat itu Maimunah berada di Mekah. Ia mengalami sakit keras, lalu ia berkata, bawalah aku keluar dari Mekah, karena Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan meninggal di Mekah. Maka Maimunah dibawa ke daerah Sarif, dekat sebuah pohon, tempat ketika Maimunah dan Rasulullah bermalam setelah menikah dulu. Di tempat itulah Maimunah radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhirnya dan dikuburkan di sana. Maimunah meninggal dunia ketika berusia sekitar 80 tahun pada tahun 51 Hijriah.
Ketika proses penguburan jenazah, Ibnu Abbas, keponakan Maimunah, berkata, Jika kalian telah mengangkat kerandanya, maka jangan sampai tubuhnya terguncang. Ibnu Abbas meminta agar memperlakukan jenazah Maimunah dengan penuh kelembutan karena sesungguhnya Maimunah adalah ibunda kita semua. Setelah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyanjungnya dengan sebuah kalimat yang tidak akan dilupakan oleh sejarah. Demi Allah, Maimunah telah tiada. Dia adalah orang yang paling bertakwa dan paling kuat menjaga silaturahim di antara kami. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Demikian kisah Maimunah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain: pertama, pernikahan yang dilakukan oleh Nabi tidak didorong oleh pemenuhan nafsu duniawi, tetapi atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki hikmah atau maslahat yang besar. Kedua, Maimunah radhiyallahu anha memberikan banyak teladan kepada kita, seperti taat beribadah, semangat menegakkan hukum Allah, menyambung tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.